mengetahui pengaruh Islam terhadap kebudayaan Jawa, pastinya ada sejarah di balik itu. Tolong jelaskan sejarah kebudayaan Jawa itu seperti apa? Oke, baiklah. Sebelum Islam itu masuk ke tanah Jawa atau ke Pulau Jawa, masyarakat setempat dipengaruhi oleh budaya-budaya Hindu-Buddha yang berasal dari India. Mereka juga menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Mereka juga terkenal akan kentalnya pada kejawen. Selanjutnya itu, pada masa itu adanya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang membuat mereka mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan hal gaib dan hal-hal menyembah benda mati. Nah, kondisi masyarakat Jawa pada saat itu disebut sangat menyedihkan karena pada saat itu masyarakat mengenakan pakaian lebih terbuka dan tidak memiliki kebersihan yang baik. Tentunya dalam kebudayaan itu pasti ada pengaruh terhadap sistem kepercayaan. Nah, bagaimana sih pengaruh terhadap sistem kepercayaan itu? Baiklah, seperti yang saya katakan tadi bahwa pada zaman dulu itu, pada zaman sebelum Islam masuk ke Indonesia, mereka menganut sistem kepercayaan pada animisme dan dinamisme. Nah, animisme itu sendiri merupakan kepercayaan terhadap roh yang mendalami benda, sedangkan dinamisme itu adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Nah, pada saat itu, pengaruh budaya Hindu, Buddha ini juga dilandasi akan kepercayaan yang saya sebutkan tadi. Nah, mereka meyakini bahwa benda-benda alam memiliki kekuatan dan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka juga melakukan pemujaan dengan cara menaruh sesajian di dekat pohon-pohon besar dan tempat-tempat tertentu. Nah, masuknya Islam di Pulau Jawa melalui jalur perdagangan dan tidak ada paksaan, sehingga masyarakat Jawa menerima ajaran Islam secara sukarela. Islam membawa perubahan besar bagi masyarakat Jawa, termasuk pengaruh pada kepercayaan mereka. Mereka mulai mempercayai kekuatan Tuhan dan menggantikan tradisi pemujaan-pemujaan dan ritual-ritual dengan Islam. Dalam pengaruh kepercayaan ini, Wali Songo juga berperan penting dalam penyebaran Islam. Munculnya agama Islam mengajarkan masyarakat Jawa untuk menjalankan syariat Islam dan juga melaksanakan ibadah-ibadahnya. Ajaran Islam ini mempengaruhi praktek keagamaan harian masyarakat Jawa untuk menjadi hidup lebih damai. Nah, keagamaan harian Jawa tersebut merupakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan praktik agama lainnya. Tadi sudah berbicara tentang kepercayaan. Seperti yang kita ketahui di awal, apa sih pengaruh Islam terhadap adat istiadat yang ada di Jawa? Membicaranya tentang adat istiadat Islam, syariat Islam menggeserkan perubahan adat istiadat Jawa seperti upacara pernikahan mengalami adaptasi dengan masuknya unsur-unsur Islam. Nah, konsep ini itu merupakan kayak konsep wali nikah, mahar, dan serangkaian doa-doa. Inilah yang menggambarkan ajaran Islam. Adapun juga upacara kelahiran atau akikah yang dilakukan setelah 7 hari kelahiran. Bahkan ada juga upacara kematian mulai dari memandikan jenazah hingga pemakaman, yaitu merupakan tradisi dari kejawen. Nah, tradisi kejawen ini adalah kepercayaan tradisional masyarakat Jawa yang telah dianut sejak zaman dulu. Kejawen lebih berupa seni budaya, tradisi, sikap, ritual, dan filosofi masyarakat Jawa yang tidak terlepas dari spiritual suku Jawa.
Nah, ajaran kejawen ini dipercayai sudah berkembang sejak zaman Hindu-Buddha. Selanjutnya, adapun tradisi Selametan itu sendiri yang masih kita rasakan awalnya itu merupakan tradisi pada zaman Hindu-Buddha. Tetapi sekarang masyarakat Jawa mengganti metode dengan memasukkan unsur-unsur Islam seperti ayat Al-Quran di dalamnya. Nah, selanjutnya itu ada puasa muti, merupakan salah satu tradisi masyarakat Jawa kuno. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh penganut ajaran kejawen untuk mendapatkan kekuatan goib atau supranatural, keberhasilan hajat, dan lainnya. Puasa muti ini berasal dari istilah Jawa di mana kata muti artinya sebagai memutihkan. Selanjutnya, seperti apa pengaruh agama Islam terhadap bahasa dan juga sastra Jawa? Pada awalnya, penyebaran Islam ajaran ditransfer secara lisan dan kemudian ditulis dalam aksara Jawa kuno. Saat penggunaan aksara ini, Arab telah menggantikan aksara Jawa kuno sebagai bahasa Jawa untuk teks-teks keagamaan dan juga dalam bahasa pribumi. Pengaruh Islam juga terlihat dalam perkembangan budaya Jawa, termasuk sastra Jawa. Karya sastra Jawa memiliki orientasi dan kecenderungan pada paradigma sejarah pada masa kerajaan Demak dan juga sedangkan pada masa kerajaan Mataram, Islam lebih berorientasi pada paradigma mistik. Tembaga Macapat, sebuah bentuk transformasi sastra Jawa, dia juga mengandung nilai-nilai Islam dan digunakan sebagai sarana pendidikan dan dakwah. Dalam sintesis, pengaruh Islam terhadap bahasa dan sastra Jawa adalah sangat signifikan, membawakan perubahan budaya yang berdampak pada perkembangan sastra Jawa dan penggunaan sastra Arab sebagai wahana bahasa Jawa. Islam membawa banyak istilah baru ke dalam bahasa Jawa, termasuk kata-kata berkaitan dengan konsep agama, ritual, dan ajaran Islam. Contohnya seperti istilah akikah, sholat, tahlil, dan lain-lain. Sastra Jawa yang dipengaruhi oleh Islam seringkali mencerminkan tema-tema religius, moralitas, dan etika Islam. Misalnya seperti karya sastra suluk, wirid, primbon. Banyak juga kitab Islam yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa untuk dipelajari oleh umatnya. Pasti juga ada pengaruh terhadap pendidikan. Nah, bagaimana sih pengaruh terhadap pendidikannya itu sendiri? Kalau mengenai tentang pengaruh pendidikan, para wali songo seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, dan lainnya itu kan berperan penting dalam penyebaran Islam. Mereka menggunakan cara-cara dakwah yang lembut dan damai. Nah, cara-cara dakwah yang mereka lakukan itu seperti menggabungkan ajaran Islam dengan budaya Jawa melalui media massa, kesenian seperti wayang, gamelan, lagu Jawa, dan upacara adat. Nah, pendidikan Islam ini juga dikembangkan melalui pendirian pesantren, tempat pertemuan bagi orang-orang yang terlibat dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Pesantren ini menjadi basis peradaban dan melahirkan generasi berjiwa spiritual tinggi seperti intelektual muslim. Nah, pendidikan Islam di Jawa juga dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banten, dan Kerajaan Panjang yang menjadi pusat pendidikan pengajaran agama Islam di Indonesia. Nah, selain itu juga ada masjid sebagai tempat beribadah masyarakat, seringkali juga digunakan sebagai suatu tempat pembelajaran pengaruh dalam pendidikan. Tentunya dapat dilihat juga dari berbagai aspek, contohnya seperti sistem pendidikan yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Setelah berbicara mengenai tradisi, kepercayaan, pendidikan, dan lain-lain, pastinya juga ada pengaruh terhadap sosial masyarakat. Nah, bagaimana sih pengaruh terhadap sosial masyarakatnya itu?
Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwasanya sebelum datangnya Islam ke Indonesia itu pada Prabuddha dan Hindu, mereka itu memiliki adanya kasta di tempat tersebut. Hingga datanglah ajaran Islam yang menganggap semua manusia memiliki status yang sama. Namun penggolongan tetap ada, seperti penggolongan para ulama yang memiliki lebih banyak ilmu daripada masyarakat biasa. Selain itu, masih banyak hal di kehidupan sehari-hari yang sangat menunjukkan pengaruh Islam, contohnya seperti cara berpakaian yang cenderung lebih tertutup atau memilih makanan yang halal dan baik. Nah, dalam ekonomi, masyarakat juga mengikuti syariat Islam seperti menjauhi riba, judi, dan lainnya. Begitulah sistem hukum juga mengikuti syariat Islam, tentunya berlandasan dengan Al-Quran dan hadis. Pengaruh Islam terhadap sosial masyarakat di Indonesia sangat signifikan. Agama Islam datang ke Indonesia kan melalui jalur perdagangan. Nah, udarnya sistem kasta Islam ini tidak menggunakan sistem kasta untuk membedakan tugas orang satu dengan yang lainnya. Sistem kasta yang saya katakan tadi, dalam konsep Hindu-Buddha, adanya sistem kasta yang ada di masyarakat itu seperti kasta Brahma, Ksatria, Wista, dan Suda. Perubahan perilaku sosial Islam mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia seperti solidaritas, toleransi, dan keadilan sosial. Masyarakat Indonesia juga menjalankan adat istiadat yang berakar dari tradisi Islam, seperti puasa, zakat, dan haji. Pengaruh dalam sistem politik, Islam mempengaruhi sistem politik Indonesia yang berdasarkan dengan Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Mereka mencantumkan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga banyak pemimpin politik yang memperjuangkan prinsip-prinsip Islam ini untuk menjadi pembentukan negara. Pengaruhan dalam kebudayaan Islam mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Ini pertanyaan terakhir, apakah dampak dari percampuran antara budaya Jawa dan juga Islam? Ngomongin tentang dampak itu, yang percampuran antara Islam dan Jawa memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya itu memudahkan masuknya Islam ke Pulau Jawa. Sikap toleransi terhadap budaya sebelumnya yang dilakukan untuk menyebarkan agama Islam ternyata itu cukup berhasil. Yang kedua, melahirkan keanekaragaman tradisi di Jawa. Contohnya seperti tradisi Salametan yang sudah ada sejak dulu hingga datangnya Islam. Yang ketiga itu memperbaiki penyimpangan sebuah tradisi. Contohnya, dalam cara berpakaian, masyarakat yang sebelumnya tidak menutup aurat hingga saat ini menemukan kewajiban baru dalam berpakaian, yaitu menutup aurat. Selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatifnya itu yang pertama, lunturnya budaya asli. Hal ini disebabkan kurangnya pelestarian. Yang kedua itu adanya bergesernya makna sebagai tradisi. Contohnya pada tradisi sekaten. Nah, itu kan yang awalnya sebagai sarana islamisasi, namun seiring berjalannya waktu malah digunakan sebagai sarana hiburan dan ekonomi. Yang ketiga ada golongan yang tidak menerima pada asalnya agama Islam. Nah, itu tidak boleh dirubah, sementara kebudayaan selalu berubah hingga muncullah permasalahan di kalangan masyarakat. Hope you do.